Halo historian, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Oke, saat ini kita sedang berada di London, ibu kota dari Inggris. Sebelum kita lanjutkan, saya mau perkenalkan salah satu tokoh dari negeri ini. Dia adalah seorang veteran Perang Dunia Pertama, seorang Perdana Menteri, dan seorang perokok yang cukup berat. Mari kita sambut Bapak Winston Churchill. Apa kabar Pak De? Ngerokoknya ntar dulu. I am the Prime Minister of the United Kingdom. You may not tie me down. Set diomelin. Ya, topik kali ini saya mau membahas tentang tank destroyer atau penghancur tank dari negeri ini. Tank destroyer dengan meriam berkaliber besar. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu kendaraan tempur darat dengan peluru kaliber terbesar di dunia. Daya hancurnya gak usah ditanya. Daya penetrasinya mouse aja tembus. Akurasinya Not bad. Nah, inilah dia tank destroyer dari Inggris. Namanya adalah FV4005. Sejarah pengembangan FV4005 kita mulai dulu pada tahun 1950-an. Meningkatnya kekuatan militer Uni Soviet sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat pihak Barat merasa khawatir dan terancam akan ekspansi komunis dari timur. Kekuatan angkatan bersenjata Soviet menjadi salah satu bahaya besar yang akan dihadapi negara-negara Barat jika suatu saat mereka harus menghadapi pasukan merah, terutama kendaraan lapis baja mereka yang tidak kalah hebatnya dengan apa yang dimiliki oleh blok Barat. Salah satu contohnya yaitu tank kelas berat IS-3. Nah, karena salah satu faktor inilah, British War Office atau kantor perang negara Inggris mengajukan permintaan untuk pengembangan kendaraan tempur yang mampu membawa meriam berkaliber besar yang sanggup menghancurkan lapisan baja setebal 6 inci atau 152 mm dengan kemiringan 60 derajat hingga jarak sejauh lebih dari 1 km. Permintaan yang banyak maunya seperti ini pada akhirnya memunculkan pengembangan Ordnance Quick Firing 183 mm tank L4 gun. Ribet banget deh. Intinya mereka ingin senjata anti-tank yang besar yang dapat menghancurkan tank-tank Soviet dari jarak jauh. Bener kan? Oke, sip. Proyek yang panjang namanya ini dinamai sebagai FV215. Nuffield Mechanization and Aero adalah perusahaan yang ditunjuk untuk merancangnya. Kemudian State Arsenals adalah pabrik di mana kendaraan ini diproduksi. Nah, dari proyek FV215 inilah salah satu desainnya menjadi cikal bakal pengembangan fighting vehicle dengan nomor kode 4005 atau yang lebih dikenal sebagai FV4005. Pada tahap pertama, tepatnya pada tahun 1951, FV4005 versi awal ini dipasangi dengan meriam 188 mm yang tidak memiliki kubah tertutup. Lalu chassis yang dipilih adalah chassis dari tank Centurion Mark III. Walaupun memiliki sistem autoloader agar pemuatan ulang meriamnya lebih cepat, tapi ukuran meriam ini tergolong sangat besar. Lalu tidak dilindungi ya meriam ini oleh kubah yang tertutup, maka ya akan bahaya banget bagi para operator dari serangan musuh. Jangankan serangan meriam, ditembakin pakai senapan mesin aja udah cukup buat ngelumpuin tank ini. Selain itu, hentakan meriamnya yang cukup besar mengakibatkan kendaraan ini nggak stabil saat menembak. Jadi kesimpulannya, karena desainnya seperti kayak keburu-buru, lebih terlihat seperti artileri, banyak kekurangan yang harus diperbaiki, maka ya FV4005 versi pertama ini diminta untuk direvisi ulang. Dari permintaan revisi inilah kemudian pada Juli 1955 perubahan dilakukan untuk mengganti meriam utama yang semula autoloader kaliber 188 mm berubah menjadi meriam kaliber 183 mm manual loading atau pengisian ulang peluru meriamnya dilakukan secara manual.
Secara dimensi dan ukurannya pun menjadi lebih ringkas, lebih minimalis, sehingga versi yang kedua ini dapat dipasangi dengan kubah meriam yang tertutup untuk melindungi para awak yang bertugas mengoperasikan meriam utama. Desainnya sekarang udah lebih mantap ya Pak, lebih mencerminkan tank destroyer. Of course not. Sekarang ayo kita tengok seperti apa sih spesifikasi dari kendaraan ini. Yang pertama, bobot total kendaraan ini sekitar kurang lebih 50 ton. Untuk ukurannya, panjang badan 7,82 meter, lebar 3,39 meter, dan tingginya 3,6 meter. Ketebalan baja lambung depan, bagian atas dan bawahnya sama-sama 76,2 mm. Kemudian samping setebal 50 mm dan belakangnya 38 mm. Lalu ketebalan baja kubah meriamnya semua lini, depan, samping, belakang, sama-sama memiliki ketebalan 14 mm. Senjata utamanya adalah QF 183 mm L4 tank gun dengan senjata tambahan senapan mesin koaksial L3A1 kaliber 7,62 mm. Mesin yang digunakan untuk menjalankannya adalah Rolls-Royce Meteor dengan kekuatan 650 tenaga kuda. Bicara soal kecepatan, dengan bobot 50 ton dan mesin bertenaga 650 tenaga kuda, FV4005 hanya sanggup bergerak kira-kira ya secepat 28 km per jam dengan jarak operasional kurang lebih sejauh 80 km. Untuk jumlah awak, kendaraan ini membutuhkan 5 orang, 1 komandan, 1 penembak meriam, 2 pemuat meriam, dan 1 lagi adalah pengemudinya. Selama ini FW4005 hanya diproduksi sebanyak 3 unit aja. Itu pun sebatas prototipe yang sejak masa uji coba tidak pernah berhasil lulus dalam uji kelayakan. Kebutuhan akan tank yang lebih gesit dan ringan lebih diutamakan. Apalagi di era modern, teknologi peluru kendali anti-tank atau ATGM mulai berkembang dengan pesat. Dan produksi pesawat-pesawat serang darat bertenaga jet juga mulai menjamur. Jadi, apakah kebutuhan kendaraan penghancur tank dengan peluru meriam berkaliber besar, berat, dan lambat masih diperlukan? Kalau menurut kalian gimana? Mau bakso nggak? Karena faktor-faktor tersebut akhirnya pengembangan FV4005 tidak dilanjutkan. Proyek ini resmi dihentikan pada bulan Agustus 1957. Satu-satunya unit yang tersisa kini berada di halaman depan Museum Tank Bovington. Sekarang kalau kalian ingin tahu apa jadinya ya kalau FV4005 diproduksi massal untuk kebutuhan Angkatan Darat Inggris. Apa sih kelebihan dan kekurangannya jika harus menjalani operasi militer? Yuk, sekarang kita menuju ke dunia paralel. Meriam L4 kaliber 183 mm yang dipasang pada FW4005 merupakan salah satu meriam dengan kaliber terbesar yang pernah dipasang pada chassis kendaraan lapis baja. Peluru dengan kaliber sebesar ini jelas akan sangat mematikan untuk menghancurkan segala jenis kendaraan lapis baja pada zamannya. Tank kelas berat sekaliber IS-3 atau Maus sekalipun dipastikan akan hancur jika terkena tembakannya. Untuk kategori penghancur tank, FV4005 memiliki kubah meriam yang dapat diputar, sehingga dapat menembak musuh tanpa harus memutar badan menghadap ke arah yang dituju, seperti layaknya penghancur tank konvensional. Kelebihan yang terakhir, barel meriam FV4005 tergolong cukup panjang, sehingga sanggup menembak target hingga jarak lebih dari 1 km dengan akurat. Nah, sekarang gimana dengan kelemahannya? Saya rasa kelemahannya cukup jelas ya. Sebut aja, kecepatannya yang lambat dan pergerakannya kurang lincah. Lalu posturnya yang tinggi membuat kendaraan ini sangat sulit untuk bersembunyi dari pandangan musuh. It's about time. Untuk pertempuran dalam kota, sepertinya nggak cocok juga ya. Ditambah lagi ketebalan baja kubah meriamnya sangat tipis, cuma 14 mm. Saya rasa peluru kaliber 20 atau 30 mm aja udah cukup lah ngancurin kendaraan ini. Lalu, karena kubah meriamnya tidak memiliki banyak ruang, maksudnya sempit, sehingga jumlah peluru meriam yang dapat dibawa oleh kendaraan ini hanya sebanyak 14 peluru aja.
Terus meriam 183 mm dapat dikatakan memiliki hentakan yang cukup besar. Jadi kalau menembak posisinya nggak terlalu lurus, ambillah contoh menyamping kayak gini. Bisa-bisa ya terguling. Oh shit. Belum lagi, waktu memuat ulang pelurunya dapat memakan waktu yang lebih lama karena dilakukan secara manual. Perlu kalian ketahui ya bahwa berat satu pelurunya mencapai 72,5 kg. Dengan berat seperti ini jelas memerlukan 2 orang untuk mengangkatnya. Kalau sendirian ya pasti setengah mati. Ayo bro, semangat. Kelemahan-kelemahan seperti ini udah pasti dapat kalian simpulkan bahwa FV4005 lebih cocok diposisikan sebagai kendaraan pendukung pergerakan infanteri atau menghancurkan posisi pertahanan musuh dari jarak jauh daripada harus ditempatkan di garis depan. Lapisan bajanya yang di bawah rata-rata jelas nggak memungkinkan kendaraan ini bergerak secara individual tanpa kawalan pasukan darat yang lain. Jadi saya rasa cukup wajar ya jika selama masa uji coba FV4005 tidak diluluskan dalam uji kelayakan karena lebih banyak kekurangannya daripada keuntungannya. Kaget gua. Oke, jadi begitulah sejarah singkat bagaimana Inggris pada tahun 1950-an berusaha mengembangkan kendaraan penghancur tank untuk antisipasi perang terbuka dengan Soviet. Walaupun tidak pernah diproduksi secara massal, nggak pernah diterjunkan dalam operasi militer, tapi yang perlu kalian ketahui adalah FV4005 merupakan salah satu kendaraan tempur yang pernah dipasangi dengan meriam berkaliber besar. Seperti biasa ya, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan perbaiki aja, tambah di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Sampai jumpa semuanya, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan ngerokok mulu ya, kayak dia. I beg your pardon. Hancur semuanya tanknya. Tuh pak, itu baru namanya tank destroyer.